Kalau terjadi konflik antara Amerika dan Cina di Laut Cina Selatan yang dimulai dengan ketegangan nuklir dengan Korea Utara, kemudian ditambahkan dengan perang dagang antara Cina dan Washington, lalu ketegangan itu memuncak menjadi konflik regional. Kalau terjadi perang di Cina Selatan, Indonesia bertahan berapa lama? Menurut Menhanka, Menteri, kita bisa bertahan berapa lama? 1 minggu, kemudian ya mungkin 2 hari, mungkin 4 hari. Di dalam riset mutakhir, kalau terjadi konflik Cina Selatan, terjadi perang superpower di situ, Indonesia hanya mampu bertahan 14 jam. NKRI itu selesai dalam 14 jam. Ya, terima kasih Heru, moderator, dan dua pembicara sebelumnya, Jul dan Febri. Saya senang ada di sini karena 2 aroma. 1 aroma kopi yang sudah mulai mendekat, 2 aroma akal. Dua-duanya mulai dengan prinsip akal sehat. Dan kopi dan akal itu memang tak mungkin dipisahkan. Kopi selalu boost energi kita, supaya dalam keadaan awas. Orang yang minum kopi, dia selalu awas terhadap lingkungan. Demikian juga fungsi dari akal. Fungsi dari akal adalah mengawasi lingkungan agar supaya tidak terjadi manipulasi. Jadi ada persamaan antara kopi dan akal. Dua-duanya alarmis, memberitahu tentang keadaan. Jadi Anda bayangkan kalau kopi mampu membuat kita fokus, akal mampu membuat kita selalu waspada, apalagi minum kopi sambil berakal itu. 2 keuntungan langsung kita peroleh. Apalagi minum kopi di istana. Minum kopi di istana. Nah, saudara, coba kita lihat sejenak keadaan politik kita hari-hari ini. Lalu kita pindah ke soal lingkungan, pindah ke soal mikroekonomi, pariwisata, segala macam. Ini kesempatan yang baik untuk bikin refleksi. Setiap kali kita masuk di dalam diskusi politik di Jakarta, isinya adalah soal elektabilitas. Sesuatu yang sangat kuantitatif. Sesuatu yang kuantitatif menghilangkan yang kualitatif. Karena orang dipaksa untuk melihat angka. Dan orang tidak diundang untuk melihat nilai, untuk melihat akal. Itu kontras pertama dalam politik kita adalah sibuk dengan angka, buta huruf terhadap ide. Nah, politik itu adalah soal gagasan, bukan soal angka. Pertama-tama kita mesti tahu, di dalam ilmu politik, definisi yang paling tepat dari ilmu politik adalah bukan segera tiba rupanya kopinya. Terima kasih. Oke, saya satu teguk ya. Silakan pada teman-teman dia ambil kopinya dan snack yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Nggak salah saya, ini kopi terbaik di Asia Pasifik. Dia langsung tiba di dalam sel otak kelabu. Sel otak kelabu itu tempat memori politik kita simpan. Jadi ini kopi yang langsung mengaktifkan politik. Nah itu kita akan lama diskusi di sini. Oke, saya lanjutkan ya, bahwa demokrasi itu di Athena dulu di Athena belum ada kopi itu. Belakangan orang Italia memperkenalkan kopi ke Eropa itu. Di Athena di awal sejarah demokrasi, jadi kira-kira tahun 400 sebelum Masehi, kalau seorang
ingin jadi anggota parlemen, dia nggak dipilih, dia diundi. Jadi kita semua di sini namanya polis. Kalau misalnya saya mau jadi anggota DPR, saya diundi aja. Undian, kalau terundi ya saya mesti pergi. Kenapa diundi? Karena ada prinsip bahwa setiap orang mampu mewakili tetangganya. Jadi kalau saya terpilih, saya pasti mewakili Jul, wakili Febri, wakili Heru. Demikian kalau saya nggak terpilih, Heru terpilih, dia akan mewakili saya. Karena ada prinsip bahwa setiap warga negara akal pikirannya setara, kekayaannya setara, kepentingannya setara. Jadi di dalam demokrasi awal tidak ada persaingan politik karena setiap orang dianggap setara dalam pikiran. Untuk apa pikiran itu? Untuk menghasilkan keadilan, justice. Jadi dari awal kata politik itu sama dengan kata keadilan. Kalau kita baca Politia, Plato, Republik, Aristoteles, semua kata itu republik dari kata res dan publik. Res artinya urusan, publik artinya umum. Jadi politik selalu mengurus yang umum, res publika. Politeia artinya justice adalah satu-satunya hasrat untuk berpolitik. Tidak ada orang berpolitik demi diri sendiri. Politik artinya urusan publik, karena itu hasratnya harus adil. Jadi dari awal sejarah demokrasi itu mengajarkan itu politik adalah demi mendistribusikan keadilan. Itu prinsip pertama. Dengan apa didistribusikan? Dengan elektabilitas? Bukan, dengan akal. Karena itu demokrasi di dalam era awal itu bukan pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bukan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu intinya. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Sekarang dalam praktek kita, politik adalah pemerintahan uang melalui pemerintahan orang. Pemerintahan arogansi melalui pemerintahan orang. Jadi akalnya hilang. Jadi kalau tadi Febri dan Jul mulai berupaya untuk menghasilkan ulang akal di dalam universitas, akalnya hilang karena dipangkas oleh birokrasi, sehingga akal di kampus mengalami birokratisasi. Padahal kampus disebut kampus kalau dia mengaktifkan argumentasi yang disebutkan oleh Heru tadi. Kampus tanpa argumentasi itu sama dengan supermarket, sama dengan mall. Beda antara kampus dan mall. Kampus adalah pusat argumentasi. Itu yang hilang dari tradisi kita di kampus hari ini. Jadi kampus berhenti berpikir. Kebijakan publik juga akhirnya kehilangan kemampuan untuk minta dievaluasi. Karena kampus nggak mungkin mengevaluasi kebijakan publik. Tugas kampus, tugas mahasiswa, tugas akademis adalah mengevaluasi kebijakan politik. Jadi kalau kampus tidak memproduksi argumen, kampus tidak mungkin mengevaluasi korporasi. Kalah tanding dengan korporasi. Jadi kita lihat sekarang kaitannya. Mengapa demokrasi kita macet? Karena kita kekurangan akal. Kenapa kita kurang akal? Karena pusat akal tidak mampu menghasilkan argumen. Gimana pusat akal itu? Adanya di kampus. Jadi logikanya gampang kita lihat. Sekarang kita ada di sebuah tempat yang kita sebut sebagai coffee shop, rumah kopi. Apa itu rumah kopi? Di kita rumah kopi itu, yuk kita ketemu di coffee shop, ngapain? Bicara bisnis. Ngapain? Gosip. Ngapain? Ngecek Instagram. Sebetulnya di dalam sejarah politik, kafe itu di awal abad 18, di tahun 1700-an, itu adalah tempat berkumpulnya oposisi di Prancis terutama. Jadi pada waktu itu ada pikiran bahwa bagaimana mungkin kita mengevaluasi kebijakan kalau sumber informasi dikendalikan oleh sistem kerajaan di dalam masyarakat Eropa. Maka timbullah apa yang disebut the cafe society, masyarakat kafe. Isi dari masyarakat kafe adalah kaum akademisi, profesional, terutama lawyer,
dan akuntan yang berupaya untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi origin, asal usul dari kafe adalah kritisisme. Asal usul dari rumah kopi adalah tempat berbicara tentang res publica, tentang urusan publik. Jadi dari awal hubungan antara kopi dan politik adalah hubungan yang saling menguntungkan. Sambil minum kopi, sambil melakukan evaluasi politik. Tetapi mesti diingat, hanya karena kita berpikir maka kita bicara politik. Jadi keadaan ini adalah keadaan yang kemudian masuk di dalam masyarakat modern, yaitu bahwa cafe society yang disebut the cafe society. Artinya mereka yang berkumpul dengan sengaja untuk mengevaluasi. Oleh karena itu kalau saya sebut bahwa ini ada the cafe society, maka mesti ada aura pembicaraan publik di negeri ini. Nah kalau kita bikin evaluasi secara cepat-cepat, mengapa Indonesia hari ini seolah-olah kehilangan kemewahan berpikir? Mengapa kalau kita kasih semacam kalimat aktif yang sifatnya kritis, lalu kita dianggap sebagai menentang pemerintah? Mengapa kalau saya ucapkan satu metafor, satire, langsung diterjemahkan sebagai menghina presiden? Mengapa begitu? Agak ajaib cara kita berpolitik hari ini. Padahal sebetulnya satire, metafor adalah bahasa yang paling intelek dalam politik. Karena kita memakai perumpamaan. Kebudayaan Minang kaya dengan metafor, kaya dengan satire. Artinya, di dalam alam pikiran Minang ada kritik yang diselundupkan melalui fasilitas kebudayaan. Kata ada petisi, ledek-ledekan, tadi saya dapat ilmu dari Jul. Orang nggak perlu mengucapkan ketidaksukaan melalui disertasi skripsi terhadap seseorang yang menghina akal publik, terhadap seorang yang tidak konsisten dalam hidupnya. Dia cukup meniru mulut berung. Apa namanya? Unjuk barua. Jadi kalau saya di Jakarta misalnya di depan ILC, saya bilang jelas yang dimaksud adalah saya tidak percaya pada seorang pemimpin. Dan itu bukan kalkulasi elektabilitas, tapi kalkulasi rasional. Karena kita tahu bahwa dia bilang begitu, sekarang begini. Maka daripada saya bertengkar dengan dia, saya bilang. Jadi ada kecerdasan komunitas, ada kecerdasan tradisi yang membuat kita selalu ada dalam distansi kritis. Itu yang sekarang nggak ada di kita. Saya cerita satu soal. Untuk menghasilkan intelektualitas, untuk menghasilkan rasionalitas, orang nggak perlu jadi PhD, jadi doktor, jadi profesor, tetapi mengaktifkan tadi sensor terhadap keadilan. Dengan cara itu pikiran dimajukan. Haji Agus Salim yang asli Minangkabau, sekolahnya itu SMA kelas 1 paling, SMP lulus, tapi bisa jadi menteri luar negeri pertama dan terbaik di zamannya. Haji Agus Salim kaya? Enggak. Dia tinggal dari gang ke gang di Jakarta tuh, pindah-pindah tempat kontrakan. Belakangan anak-anaknya belikan dia rumah. Rumahnya memang dekat saya di Menteng, tapi itu bukan karena Agus Salim, karena anaknya. Nah itu dinamakan jalan Haji Agus Salim. Jadi Haji Agus Salim pendidikannya biasa aja, ekonominya bahkan di bawah standar, tapi dia bisa berpikir dengan akal. Sehingga dalam satu debat politik misalnya, Haji Agus Salim lagi kasih ceramah politik, lawan politiknya merasa itu orang gak ada mutunya tuh, karena dia benci pada Haji Agus Salim, maka dia mulai menghina Haji Agus Salim. Anda tahu Haji Agus Salim kan kayak kambing,
ada jenggotnya. Lawan politiknya dari ujung sana mulai menirukan puji kambing untuk mengganggu konsentrasi dan argumentasi Haji Agus Salim. Apakah Haji Agus Salim marah? Enggak. Dia bilang begini, panitia, saya diundang di sini untuk memberi ceramah politik pada manusia. Mengapa di ujung sana ada seekor binatang? Mengapa saya mendengar suara kambing di sana padahal ini forum manusia? Anda lihat kemampuan metafor dari Haji Agus Salim. Penghina dia itu, lawan politiknya itu langsung pulang tanpa sempat mencicipi kopi enak dari startup. Jadi Anda lihat bahwa kemampuan Haji Agus Salim dengan pendidikan yang standar menghasilkan metafora yang luar biasa intelek. Dia tidak menghina, tapi dia aktifkan kemampuan dia untuk memberi kritik secara intelektual. Maka siapa yang intelek di sini? Pasti Haji Agus Salim. Jadi intelektualitas tidak ada hubungannya dengan tingkat sekolah segala macam. Anda boleh punya ijazah berlapis-lapis, tapi kemampuan untuk membaca keadaan dan mengaktifkan akal pikiran tidak ditentukan oleh disertasi atau jumlah buku yang Anda baca. Nah itu sering saya katakan bahwa ijazah itu cuma tanda bahwa seseorang pernah sekolah, bukan tanda bahwa dia pernah berpikir. Berpikir memerlukan counterpart. Kita di sini bisa menghasilkan pikiran kalau kita saling bertengkar dengan argumen. Dan politik adalah force of the better argument. Apa itu politik? Bertengkar dengan argumen terbaik, bukan sentimen. Jadi, saudara, pembicaraan kita hari ini membawa kita pada satu momen untuk mengevaluasi mengapa bangsa ini tertinggal di dalam semua hal. Mengapa setiap kali presiden pergi ke luar negeri, dia dibully oleh pers asing? Hanya karena presiden tidak mampu mengabstraksikan soal dan tidak mampu mengucapkan dalam kalimat efektif. Dulu kita punya pemimpin yang Sultan Syahrir itu debat di PBB untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan nalar luar biasa, sehingga seluruh dunia pada waktu itu menganggap Perdana Menteri terbaik di dunia namanya Sultan Syahrir. Muda, mampu mengucapkan dalil, kampiun di dalam mengutak-ngatik metafor, dan dia dihormati walaupun tubuhnya kecil. Jadi saudara-saudara, otak yang baik bermukim pada orang yang jujur pertama-tama. Sebab kalau dari awal seseorang tidak jujur, maka otaknya akan memaksa dia untuk menutupi kebohongannya. Jadi kejujuran dan kecerdasan itu sebanding. Itu poin yang mesti kita hasilkan. Nah sekarang kita dibuat seolah-olah intelek itu tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah elektabilitas, angka yang ada di depan layar TV itu. Kita panik melihat bagaimana mungkin bangsa yang didirikan oleh orang-orang pandai di zamannya kehilangan intelektualitas. Lalu kita ditakut-takuti dengan stabilitas. Yang penting NKRI harga mati. NKRI harga mati di zaman potensi perang di Cina Selatan hari ini. Coba saya bikin modeling. Kalau terjadi konflik antara Amerika dan Cina di Laut Cina Selatan yang dimulai dengan ketegangan nuklir dengan Korea Utara, kemudian ditambahkan dengan perang dagang antara Cina dan Washington, lalu ketegangan itu memuncak menjadi konflik regional. Bayangkan misalnya orang bertanya, kalau terjadi perang di Cina Selatan, Indonesia bertahan berapa lama? Menurut Menhankam Menteri Riamisa, kita bisa bertahan berapa lama? 1 minggu. Kemudian ya mungkin 2 hari, mungkin 4 hari. Di dalam riset mutakhir, kalau terjadi konflik Cina Selatan, terjadi perang superpower di situ, Indonesia hanya mampu bertahan 14 jam. NKRI itu selesai dalam 14 jam. Karena logistiknya akan ditutup oleh armada The Seventh Fleet, armada ke-7 Amerika yang ada di Okinawa. Dia turun ke arah Pakistan.
yang dari Pakistan naik ke arah Okinawa, dijepit kita di situ. Maka seluruh distribusi yang pakai Cina Selatan import segala macam selesai kita. Radar udara dikacaukan sehingga barang impor nggak mungkin masuk di kita. Bayangkan 14 jam selesai. Artinya kalau ada ibu-ibu yang hendak melahirkan, oksigen nggak tersedia karena oksigen harus impor, antibiotik tidak tersedia sehingga infeksi seluruh tubuh kita. Kenapa begitu? Karena kita tergantung pada impor. Jadi daya tahan kita daya tahan yang palsu sebetulnya. 14 jam selesai. Embargo senjata habis. Jadi kebesaran negeri ini di dalam perang proksi global gak ada apa-apanya. Itu pentingnya otak, itu pentingnya akal. Jadi kita ingin agar supaya negeri ini dihidupkan ulang dengan diskursus akal sehat. Supaya dari kota Padang ini sampai ke Manokwari, dari timur sampai ke Bunaken ada gerakan akal sehat. Mengaktifkan ulang akal sehat adalah perisai utama untuk melindungi bangsa ini. Berpikir cerdas. Kita nggak mungkin andalkan keamanan nasional dengan 7-8 skuadron. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan superpower. Kenapa Korea Utara terpaksa harus berbaik-baikan dengan Amerika dan perbaikan itu dilakukan di Singapura kemarin antara pemimpin Korea Utara dan pemimpin Amerika Serikat supaya ditunjukkan betul bahwa kalau Anda ada di Cina Selatan, Korea Utara, Anda boleh serang nuklir Anda 2000 km dari Pyongyang ke pantai barat Amerika, tapi saya bisa hancurkan Anda khusus dari Okinawa yang jaraknya cuma 80 km. Jadi kelihatan betul bahwa politik hari ini dibuat cemas oleh pertentangan superpower. Dan Anda lihat di dalam pembicaraan politik kita nggak ada yang bicara itu tentang geopolitik, geostrategi. Ada yang bicara karena sibuk dengan elektabilitas. Padahal ada tegangan di situ. Nah kita ada di Kota Padang, di tempat di mana ada surplus pikiran. Sebab sejarah Republik adalah sejarah sumbangan pikiran Sumatera Barat. Ketegangan politik termasuk ketegangan politik yang disumbangkan oleh Sumatera Barat pada era PRRI. Dan masyarakat Sumatera Barat pernah mengalami semacam kegalauan karena dianggap sebagai pemberontak, sehingga inisiatif untuk menghasilkan pikiran agak turun, dianggap aduh bahaya. Sekarang ada saat untuk mengaktifkan ulang akal pikiran, justru karena politik menjadi terbuka. Jadi saudara, itu pengantar saya. Nanti kita bicara lebih tajam soal lingkungan, soal apa, soal terorisme segala macam itu. Mumpung kita ada di dalam ruangan berpikir. Ini saya sebutkan juga ruangan berpikir, tempat kita mengolah argumentasi dalam upaya semata-mata mengaktifkan kembali akal sehat publik. Jadi saya anggap bahwa inisiatif yang dibuat oleh teman-teman di startup Cafe ini adalah inisiatif untuk mengaktifkan akal sehat. Terima kasih. Plus untuk Bang Rocky yang menarik sekali sebenarnya bagaimana